Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ada berbagai cara dilakukan para pebisnis kuliner untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Salah satunya seperti yang dilakukan seorang pastry chef di Palembang, Sumatera Selatan. Ngapain aja sih? Nah, dia itu membuat kue karakter bertema virus corona. Nah, industri kue rumahan ini ternyata bisa jadi alternatif loh untuk menambah pundi pendapatan keluarga. Sebab siapa sangka karena keunikannya kue ini laris manis di pasaran. Pipit, pastry chef yang sudah hampir 1 dekade berkecimpung di dunia kuliner. Baru-baru ini mendapatkan inspirasi membuat kue yang bernama kue virus corona. Wanita asal Bandung ini mengaku mendapatkan inspirasi karena saat ini dunia sedang dilanda pandemi corona dan berdampak negatif kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pipit berharap kue virus corona ciptaannya bisa menjadi kampanye bagi masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi virus corona. Asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama di tempat umum. Bahan untuk membuat kue virus corona ini terdiri dari telur, ice sugar, mentega, dan tepung yang sudah dicampur vanili. Cara membuat kue ini juga terbilang mudah. Awalnya, ice sugar dan mentega dicampur, lalu dimixer hingga tercampur rata. Kemudian masukkan telur dan kembali dimixer hingga halus. Terakhir ditambahkan tepung yang sudah dicampur vanili sambil terus dimixer hingga menjadi adonan. Adonan tersebut lalu dimasukkan ke dalam freezer hingga mengeras. Setelah mengeras, adonan tadi dicetak menjadi bermacam-macam bentuk menarik. Kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Setelah dari oven dan berbentuk cookies, barulah dihias menggunakan adonan gula dan pewarna makanan, sehingga menjadi menarik dan memiliki rasa yang lezat. Untuk membuat kue virus corona, dibutuhkan waktu hingga 6 jam. Dari saya, karena yang melihat sekarang pandemi ini berdampak pada masyarakat bahkan dunia, makanya terinspirasi membuat kue ini dibagi juga untuk campaign untuk mengingatkan masyarakat kita nggak perlu takut, tapi kan kita perlu waspada seperti protokolnya kita harus pakai masker, cuci tangan, social distancing, seperti itu sih. Karena bentuknya yang menarik, banyak warga yang datang untuk memesan kue ini. Saya ini sangat unik karena di masa pandemi ini Mbak ini bisa membuat karya yang sangat menarik dari kue. Jadi Mbak ini bisa membuktikan bahwa kita tetap harus menjaga kesehatan. Saya sangat unik sih. Kemudian kuenya juga bisa dimakan, bawahnya juga bolu. Jadi kuenya itu semuanya bisa dimakan. Kue virus corona ini dijual dengan harga Rp450.000. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Hanindito, Metro TV. Dan kita akan berkenalan langsung dengan sang pebisnis kue rumahan, Mbak Pipit Permatasari. Selamat siang, Mbak Pipit. Apa kabar? Sore kali ya di Palembang ya? Selamat siang, Mbak. Iya, siang, masih jam satuan sih. Iya. Mbak Pipit, jadi gimana sih? Lucu banget. Jadi pertama kali tadi saya melihat kuenya gitu ya. Kok bisa kepikiran? Kuenya bentuk corona. Orang kan pada takut ya sama corona. Ini malah dibikin bentuknya kue. Iya. Gimana nih ceritanya? Iya, Mbak. Jadi tuh aku tuh emang awalnya tuh kan emang sempet tutup nih, Mbak, tokoku kan gara-gara kita harus di rumah aja dan toko nggak boleh buka. Jadi aku kepikiran nih gimana ya caranya biar inovasi tokoku tetap ramai sedangkan tokoku udah tutup gitu. Jadinya aku langsung rubah strategi. Oh, gimana kita bikin tema-tema corona tapi nggak bikin orang takut gitu. Jadi aku tuh sekalian campaign juga buat orang-orang kalau virus ini tuh harus kita lawan, nggak mesti takut tapi seenggaknya
kita harus tetap waspada gitu. Makanya aku bikin yang lucu-lucu, bahkan kue-kue yang kecil-kecil itu aku kasih masker sekalian biar kampanyenya itu dapat, kita kemana-mana harus pakai masker loh gitu. Iya nih ya, sepertinya di layar kaca nih. Jadi tuh ada Seperti bumi itu, ya, ada earth gitu, kayak globe gitu pakai masker gitu ya. Jadi justru kita harus lawan nih corona bersama-sama. Itu Iya. bahannya tuh dari apa sih? Dari marzipan atau gimana nih, Mas? Mbak Pipit? Itu kalau dari si yang kecil-kecil itu yang warna-warni itu dari fondant Mbak namanya. Tapi di dalamnya itu juga ada kuenya. Jadi ada coklat cake, aku cover pakai coklat dulu. Terus ada juga yang aku cover pakai fondant. Jadi sebenarnya kalau dari segi pastry itu banyak banget yang bisa kita kreasiin, entah itu dari sugar cookies atau dari kue atau dari coklat, itu semuanya bisa dibikin sih sebenarnya. Gimana deh caranya ya supaya kreatif ya. Tapi saya pengen tanya deh, seberapa besar pandemi ini berdampak untuk bisnis pertama kali? Ini kan udah ada tokonya sendiri gitu ya. Berarti kan ada biaya-biaya yang harus dibayarkan. Selama ada di rumah itu berapa persen pemasukan berkurang? Terus berapa lama sampai akhirnya menemukan ide kreatif bikin kue corona ini? Oke, aku sendiri awalnya sih lumayan berdampak Mbak, karena ketika pemerintah bilang oh semuanya toko harus tutup, kita harus di rumah aja, itu sebenarnya berdampak karena aku biasanya tokoku buka setiap hari kan, tapi karena dampaknya tuh nggak begitu lama karena ada sisi positifnya yang aku gali, aduh apa nih, akhirnya aku bikin kue yang aku fokusnya buat orang-orang yang rebahan di rumah aja. Jadi aku bikin kue cookies buat anak-anak di rumah kan, mereka pada nggak sekolah juga kan. Iya. Jadi gimana biar gak bosan di rumah, jadi aku bikin kue yang menarik, yang enak, biar mereka pun di rumah tetap bisa makan enak, nggak mesti keluar rumah gitu. Malah alhamdulillahnya semenjak corona itu omset tokoku malah naik. Gitu. Boleh dikasih gambaran nggak berapa persen Mbak Pipit? Lumayan sih Mbak, sekitar 50% sih ada, karena aku bikin kuenya tuh bukan yang dari segala macem. Aku bikin cookies buat anak-anak bisa ngedekor di rumah, bikin cupcake, terus bikin kue-kue yang buat ibu-ibu yang susah beli bahan di luar, terus udah di rumah aja deh, udah ada nih dari toko kueku gitu. Jadi aku gencarin online-nya, aku promosinya lewat online, alhamdulillah ya lumayan signifikan sih. Begitu ya, 50%. Jadi ternyata bukan hanya kue sudah jadi saja, tapi juga memberikan seperti kit gitu ya, satu paket gitu. Ada mungkin anak-anak ingin menghias cookies di rumah, ibu-ibu yang susah bahan udah dikasih gram-gramannya begitu ya, ukuran-ukurannya pas, udah deh tinggal unboxing semua jadi bikin kue di rumah gitu ya. Nah, selain tadi kampanye pakai masker juga terus ya, ada juga yang udah jadi tinggal makan aja. Tuh, udah ada juga yang jadi tinggal makan aja kata Mbak Pipit. Nah sekarang boleh nggak di-share nih gimana caranya untuk cepet bangkit gitu ya? Karena mungkin masih banyak juga yang terdampak, masih bingung caranya membuka toko kue. Kalau Mbak Pipit kan sebelumnya sudah punya toko kue gitu ya. Tapi bagi ibu-ibu yang baru memulai, apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Pipit nih? Aku belajar dari pengalaman aku ya Mbak ya, kalau bikin buka usaha itu kan biasa ya, up and down. Intinya sih jangan putus asa. Selama kita pede, selama kita yakin dan kita terus mau terima kritik dan saran dari orang-orang. Oh ini kuenya kurangnya apa nih? Oh ini bagusnya gimana nih? Oh pangsa pasarnya lebih suka yang seperti ini nih. Kita lebih open mind aja sih buat nerima masukan dari orang. Terus kita tetap upgrade skill kita. Orang pengennya seperti apa? Terus disesuaikan juga dengan kemampuan kita. Aku yakin sih kalau tetap berusaha sih pasti bisa, karena aku ngebuktiin sendiri seperti itu. Ngebuktiin sendiri kalau tetap berusaha pasti bisa. Ini berarti dibantu juga dengan tutorial-tutorial online gitu nggak sih Mbak Pipit? Yes. Iya, ada juga sih Mbak, karena emang basic aku kan dari awal aku kuliah juga aku bagian tata boga, aku juga kerja dulu sempat lama di hotel juga, jadi udah banyak ilmu yang aku dapat dari sana, makanya sekarang aku pengen nerapin nih ilmu yang aku dapat buat di-share buat teman-teman semuanya gitu, sama customer-customerku juga. Jadi inspirasi juga ya di siang hari ini Mbak Pipit di Palembang. Terima kasih loh sudah memberikan inspirasi tentang kue corona di siang hari ini. Sukses selalu Mbak. Nanti kita akan pesan online ya kuenya. Thank you Mbak. Thank you. Sehat-sehat selalu. Dan pemirsa di segmen Manitak sudah tentu kami menghadirkan perencana keuangan ternama tanah air untuk cari tahu bisnis rumahan alternatif yang tepat seperti apa yang bisa dilakukan
terlebih di tengah pandemi seperti ini. Sudah ada Prita Gozi melalui sambungan Zoom. Hai Mbak Prita. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Lucu ya, tadi kita lihat tuh kue-kue corona kayaknya kreatif banget gitu. Blessing in disguise, coronanya dibikin kue, akhirnya malah mendongkrak omsetnya 50%. I think that's a big thing. Nah, sekarang gimana nih, seberapa penting inovasi untuk memulai bisnis rumahan di tengah kelesuan semua orang lagi pada pengen di rumah gitu kan, mager. Untuk membangkitkan inovasi itu gimana sih menurut Mbak Prita? Yes, itu betul sekali, dan apa yang dilakukan oleh Mbak Pipit tadi itu adalah hal yang benar-benar tepat. Karena di masa pandemi seperti ini, di saat kita tidak bisa melakukan bisnis seperti biasa, maka kita penting banget untuk bisa pivot namanya. Pivot yang dipilih oleh Mbak Pipit tadi adalah memindahkan toko offline-nya menjadi online. Itu yang nomor satu yang saya lihat. Yang kedua yang saya perhatikan adalah tadi Mbak Pipit juga bilang bahwa dia menggunakan suatu tema, ada cerita di balik situ, sehingga produknya yang mungkin tadinya banyak pesaingnya itu jadi kelihatan banget gitu loh, berbeda gitu, sehingga orang tuh jadi langsung wah apa ini, atau bahasa itu ngeh gitu loh bahwa ada kue tersebut. Tuh, jadi memang harus kreatif begitu ya, jangan stuck di situ saja. Gimana caranya untuk shifting tadi seperti yang dikatakan Mbak Prita. Nah, sekarang ditanyakan nih oleh para netizen yang budiman, banyak sekali nih yang sudah menge-tweet bisnis rumahan apa sih ya Mbak Prita yang bisa dilakukan dengan modal yang tidak terlalu besar selain makanan? Oke, kalau memang kita mau ngomongin produksi, biasanya kayak tadi tuh misalnya bikin kue, kemudian mungkin masakan rumahan, kemudian mungkin juga kayak tanaman itu sekarang lagi hit banget tuh ya, parents plan ya. Betul. Nah, kalau kita misalnya keunggulannya itu adalah kita punya network yang banyak, berarti kita bisa memasarkan produk orang. Misalnya kita jualan baju secara online, kosmetik online, atau produk kesehatan online. Nah, jadi kita pilih nih mana yang memang sesuai dengan keunggulan kita. Itu modalnya nggak perlu besar, karena kita sebenarnya sudah punya modal di rumah, tetapi nggak pernah kita aktifkan saja. Tuh kan, itu dia tuh. Jadi kata Mbak Prita, maksimalkanlah saja itu yang namanya keniscayaan teknologi ya, melalui bisnis online. Nah, kalau misalnya tentang kosmetik online, kemarin kita sudah sempat bahas ya, lagi pandemi kayak gini, semua orang kayaknya shifting ke produk-produk lokal. Gimana caranya kita jadi reseller? Banyak sekali tuh godaan-godaan untuk jadi reseller. Dari kacamata Prita Gozi, kayak apa sih sebetulnya signifikansi menjadi reseller, keuntungannya? Oke, jadi memang istilahnya kan side hustle ya, kita mencari tambahan penghasilan dari apapun yang kita punya sekarang. Kalau misalnya yang tadinya sambil kerja kantoran, berarti kan mau nggak mau dia harus lakukan di waktu luang. Otomatis menjadi reseller adalah hal yang memungkinkan untuk dilakukan, karena dia nggak produksi. Tugasnya yaitu tadi, menyambungkan antara produk dengan si konsumennya. Nah, kalau untuk yang benar-benar tadinya mungkin di rumah diam, tapi kemudian pengen produktif karena juga membantu mencari penghasilan, nah daripada kita masih harus belajar lagi skill baru dan sebagainya, ya paling mudah memang menjadi reseller. Yang penting pastikan bahwa jangan sampai kita menjadi reseller semu. Kenapa semu? Maksudnya gini, jadi dia beli stoknya sendiri banyak gitu kan ya, kemudian dari situ mungkin mendapatkan komisi. Nah, padahal sebenarnya dia nggak mampu untuk menjual lagi. Nah, itu yang sebetulnya saya bilang tuh penghasilannya tuh semu. Jadi pastikan kalau memang kita punya stoknya, itu harus keluar semua stoknya dan memang beneran dijual, bukan karena kita bagi-bagi atau kita pakai sendiri. Kadang-kadang orang nggak berhasil menjual barangnya, terus dia bilang, lumayan bisa pakai sendiri. Lah, itu mah namanya konsumsi, bukan untuk menjadi reseller gitu. Belum lagi gitu ya, ada nanti teman-teman yang, coba dulu ya, banyak tester, satu produk dibuka lagi, jadi malah lupa gitu ya. Tapi nih pertanyaannya bagus nih, resiko apa, what worst could happen sebetulnya yang akan dihadapi saat kita memulai bisnis rumahan, Mbak Prita? Oke, risiko yang pertama adalah kalau kita tergoda untuk mengambil modal yang terlalu besar. Misalnya, tadi untuk bikin kue kering, kemudian kita mesti beli ovennya dulu. Jadi persiapannya itu kebanyakan gitu. Jadi modal awalnya itu terlalu heboh, padahal belum tentu kita menjalankan bisnis itu dengan baik. Sehingga khawatirnya tidak akan terjadi si titik impas atau break even point itu nggak pernah terjadi. Kedua, yang menjadi risiko lagi adalah kalau uangnya nggak ada, kemudian diminjem Mbak Widya. Karena kalau udah minjem, ya udah deh, akhirnya jadi kerepotan. Dia belum tentu bisa bayar balik pinjamannya, tetapi bunga cicilannya itu akan terus berjalan. Nah, risiko yang terakhir pastinya yaitu kalau udah kebanyakan produksi tetapi tidak mampu memasarkan, akhirnya menumpuk stoknya di rumah masing-masing.
Jangan sampai menumpuk stoknya. Nah, sekarang kasih gambaran deh Mbak Prita, katakanlah berapa persen sebetulnya dari penghasilan yang sudah, teman-teman nih banyak suaranya yang sudah di PHK, yang sudah dikurangi gajinya, berapa persen dari penghasilan untuk memulai usaha kecil di rumah? Paling aman. Oke, kalau misalnya teman-teman kemarin mungkin punten nih ya mendapatkan ujian hidup yaitu kena PHK. Tadi kan biasanya ada pesangon. Nah, dari pesangon itu kita sisihkan dulu nih 30% untuk dana cadangan. Itu wajib gitu ya. Nah, berarti kita punya 70%. 70% ini diapain? Nah, ini sebetulnya kita bisa pakai 50% untuk modal. Yang 20-nya itu kita pakai untuk misalnya jaga-jaga dulu lah. Tetapi ini berbeda dengan cadangan. Nah, seperti yang pernah kita obrolin juga di newsline sebelumnya, kita mesti punya uang untuk operasional usaha itu 6 bulan ke depan. Jadi usahakan sih 50% tadi itu Mbak Widya, selain untuk beli modal untuk kerjanya, juga modal untuk operasional 6 bulan ke depan. Oke, itu harus dipikirkan itu sampai 6 bulan gitu ya, deg-degan nih 3 bulan aja nyampe nggak ya, nyampe nggak ya. Oke, tapi terakhir nih dari Prita Gozi, tips untuk memulai bisnis rumahan supaya ibu-ibu atau siapapun yang sedang menyaksikan berani memulai bisnis rumahan. Meski tadi resikonya sudah dipaparkan begitu ya dan persentasenya dipaparkan, silahkan Mbak Prita. Nomor satu, start something yang kita tahu. Jadi sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Seperti tadi Mbak Pipit, memang sehari-harinya dia adalah pastry chef, yang itu yang dia ngerti, itu yang dia lakukan. Yang kedua, start small. Nggak usah berpikir bahwa harus besar. Terima order dari kecil-kecil, tetapi kita lihat usahakan order itu harus keluar semua. Dan yang ketiga, pastikan bahwa kita punya pembeda. Tadi Mbak Pipit itu menunjukkan bahwa dia punya story behind produknya. Itu yang akan membuat produk kita tuh laku. Nah, yang terakhir, jangan pernah patah semangat dalam berusaha. Karena biasanya nih, sebulan gak laku, langsung deh pada surut. Stoknya malah jadi numpuk deh ya tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak Prita. Terima kasih sekali loh atas reminder dan juga pencerahannya di siang hari ini Prita Gozi. Semoga memberikan bermanfaat bagi yang sedang menyaksikan. Sehat-sehat selalu Mbak Prita. Terima kasih sudah bersama kami di Newsline. Thank you.